Setelah ngerasain santai-santai di Kuta dan Nusa Dua, kali ini aku mau ajak kalian untuk solo living lagi tapi di Seminyak dan di Ubud. Halo Travelmates, so sekarang gue di Seminyak lagi. Tadi udah kelar check-in gini-gini. Terus abis dari check-in, gue makan siang sebentar di First Inn di daerah Dewi Sri. Terus balik lagi ke Seminyak buat ngopi di Revolver. Dan harus banget buat order si Revolver Shake ini. Sebenarnya Revolver kopi itu ada banyak, nggak cuma di Seminyak, ada juga di Canggu. Di bandara juga ada, tapi memang gue lebih sering kesini sih. Oh ya, gue mau kopi break bentar sambil nunggu temen gue pada kerja. Mungkin nanti agak sorean kayak jam 4 atau jam 5 kita mau sunset trip. Semoga bisa sunset trip. Probably kayaknya mau sunset trip di daerah Danau Toba sih dan lebih dekat. Oh ya, semoga bisa dapat sunset yang bagus juga karena cuaca di Bali lagi quite windy. Tapi alhamdulillahnya nggak hujan, jangan sampai hujan juga. Hai Travelmates, so sekarang gue udah di Seminyak Beach. Tadi udah kelar ngopi-ngopi, jadi pengen sunsetan sebentar. Ya gitu aja sih, kalau ke Bali ya pasti kalau nggak ngopi, makan makanan enak, sore-sorenya ke pantai, sunset, nikmatin indahnya alam semesta. Gak mau mikirin yang gimana-gimana. Karena jujur, sebagai Leo yang overthinker, liburan ke Bali itu tuh kayak semacam terapeutik buat escape dan buat sadar bahwasanya hidup itu indah tergantung gimana kita ngelihatnya. Hai Travelmates, so gue udah di Graveyard. Jadi gue hari ini bakalan sama teman-teman gue bentar buat breakfast. Ini tuh kayak pastry shop, coffee shop actually. Gue sering banget lewatin ini Seminyak tapi belum pernah coba. Jadi lumayan waiting itu lumayan lama tapi thankfully langsung dapet table-nya. Dan sekarang ya enjoying my me time. Before abis ini gue bakalan lanjut ke Ubud. Jadi abis sarapan gue akan balik ke Tigili untuk check out dan segala macam. Untungnya gue udah kelar packing, jadi tinggal ngurus check outnya doang. Terus habis itu nunggu teman gue jemput dan langsung mau ke Ubud. So ya, kemarin juga menyenangkan. Abis dari pantai gue sempat makan malam dulu di daerah Kuta, and then kita sempat nongkrong juga di Pison sampai jam 12 karena temen gue ulang tahun, jadi kayak ya udahlah nunggu sampai jam 12 di sana. Langsung habis itu nggak pakai kemana-mana lagi, balik ke hotel. Ya, coffee shopnya menyenangkan, very greenery, greenery and rustic kali ya bisa gue bilang. Jadi ya kalau buat kalian yang emang pengen nyari breakfast yang mungkin udah bosan sama 7am karena udah di Jakarta, Brawl juga udah di Jakarta, what else yang udah di Jakarta, kayak udah banyak coffee shop Bali yang udah buka di Jakarta, kayaknya Graveyard bisa jadi opsi kalian. Karena sejujurnya gue tuh nggak terlalu suka kalau brand Bali itu buka di Jakarta, jadinya kesannya kangennya tuh nggak dapet gitu loh ketika lo makan di situ. Kalau lo bisa mendapetin itu di Jakarta gitu kan. Tapi kalau lo menyobain makanan yang emang gak ada di Jakarta, itu kayak menurut gue seru nih. Selalu jadi ada alasan baru buat gue balik ke Bali. So ya, gue nunggu makanan gue dulu. Tadi gue udah pesan avocado toast, terus gue pesan matcha as always. Penasaran sih bakal saya enak apa, apakah Anda sudah proof, nanti gue bakal kasih lihat reviewnya ya. So ya, ini udah datang avocado toastnya. Ini tuh breakfast menu-nya di sini. Katanya sih lumayan recommended. Terus juga udah order sih creamy matchanya. Cobain ya.
Macanya agak terlalu keblend sama creamy-nya, jadi kayak agak kurang bold gitu macanya, lebih bold di creamy-nya sebenarnya. Gimana, it's nice to try. Hai Travel Mates, sekarang udah di Ubud, lagi di bebek tepi sawah sebentar, mau makan siang. Kebetulan juga dari bebek tepi sawah ini ke hotel gue yang di Ubud, titik 2, itu cuman kayak sekitar 3-2 menitan. Dia mau makan siang sebentar, karena sebenarnya udah telat banget, udah jam 3 sore. Dia mau makan siang sebentar, habis itu baru check-in ke hotel dan istirahat sebentar ya. Welcome to titik 2 Ubud. Let's come in. Sumpah, experience masuk ke hotel ini tuh puyeng banget. Definisi yang sangat puyeng pasti stay di sini. Dan dari kamar ini ada balkon yang langsung ke swimming pool area. Good morning Travel Mates. So semalam itu gue habis acara dinner ulang tahun teman gue. Jadi gue gak sempet nge-vlog karena memang pengen mingle sama teman-teman, pengen quality time karena memang udah lama gak ketemu juga. Sekarang udah jam 8 pagi, jadi gue mau sarapan dulu. Masih di titik 2 hotel. So far menginap di sini sangat amat menyenangkan. Gue sangat suka dengan the architecture and the service quality. Semuanya tuh top notch, benar-benar hotel puyeng banget. Kayaknya kalau kalian ke Ubud, cobain deh rasain hotel stay di sini karena the decoration, the architecture, the service is very excellent. Apalagi kalau kalian suka sama desain, arsitektur desain, interior desain, pasti bakalan suka banget sama hotel ini gitu. So ya, gue mau sarapan sebentar, terus mungkin nanti siang mau jalan-jalan sekitaran Ubud, lunch, sama nanti gue mau spa. Jadi udah muter-muter dan setiap sudut hotel ini tuh estetik banget, gue suka. Terus kalau di sini breakfastnya pakai set menu gitu, tinggal kalian pilih dari coffee, tea, juice, pastry sampai ke main course-nya. Jadi gue udah pesen herbal tea, terus katanya favoritnya kalau bread di sini tuh ada banana breadnya, sama tadi gue pesen nasi goreng sih. So ya, buat kalian yang suka arsitektur atau suka foto-foto, kayaknya di sini sih top notch banget buat kalian stay di sini. So ini nih nasi gorengnya, katanya sih nasi gorengnya favorit di sini. Jadi sebenarnya di sini tuh set menu macam-macam, nggak cuman makanan Indonesia aja, tapi ada tradisionalnya juga. Tapi dari pastry-nya sih best banget. Kita coba ya. Nasi goreng itu yang suka yang kering gitu loh, bukan yang nasi goreng basah. Tapi enak.
Kalau di Singapura ada Mr. Coconut. Nah, ini di OG-nya. Jadi kalau di Ubud itu terkenal banget sama Tukis. Tapi sebenarnya di Kuta juga ada sih Tukis. Tukis tuh kayak coconut ice cream gitu. Kalau Mr. Coconut kan dia dibuatnya jadi shake, jadi minuman. Kalau ini jadinya ice cream. Jadi bisa dibilang ini tuh di OG-nya sebelum Mr. Coconut ada si Tukis ini. So ya, sekarang gue udah di Sangtu. Gue mau spa sebentar, sekitar 1,5 sampai 2 jam. Lokasinya deket banget sama Bali Zoo dan view-nya bisa langsung ke jungle dan ada waterfall-nya juga. Hai travel mates, so udah di hotel lagi sekarang. Tadi enak banget, abis spa. Terus kelar spa sempet hujan. Abis itu sempat balik ke Ubud Central buat beli parfum. Jadi itu ada parfum dari Bali namanya Bohe. Itu lokal brand, variasinya banyak banget. Harganya juga murah, kayak starting dari 70.000 dan ukuran paling gedenya 30 ml. Itu kalau nggak salah range-nya ada yang 145, ada yang 160.000 gitu. Beda-beda sih, tapi nggak lebih dari 170.000 kok harganya. Kalau menurut aku, kalau emang kalian suka fragrance, suka wangi-wangi yang mungkin dupe dari brand-brand mahal, atau mungkin pengen cari yang signature-nya kalian, di sana juga banyak pilihannya gitu. So ya, saya di hotel lagi, mau istirahat sebentar. Kemungkinan nanti malaman mau coba ke restoran yang ada di atas, pengen cobain experience malam-malam, minum-minum cantik di sana seperti apa, nikmatin Ubud di malam terakhir, karena besok aku bakalan balik ke Umalas. Jadi my best friends book a villas di Umalas dan kita bakal stay di sana, celebrate again birthday-nya dia. Ya small party lah gitu. So ya, nanti aku update kira-kira restoran yang sebagus apa kalau malam-malam, karena aku udah cepet ngasih shotnya juga kan pas lagi sore-sore, tapi belum tahu nih kondisi malam ini bakal seperti apa. So see you di restoran nanti malam ya. Morning travel mates, so ini hari terakhir di Ubud. Sekarang lagi breakfast, masih di titik 2. Tidur semalam sangat amat nyenyak, menyenangkan, sangat zen. Hari ini bakalan ke villa di Umalas, tapi sebelumnya mau breakfast dulu. Tadi udah pesen segala macam lah, dari jus, teh, sampai nanti bakal ada main course-nya juga. So far menginap di sini sangat amat best. Jadi kalau buat kalian yang emang pengen nyari tenang, pengen cari nyaman, bisa stay di sini. Halo travel mates, so sekarang udah di hotel, udah kelar check-in, udah naruh-naruh barang. Tadi juga udah sempat ngopi di campus coffee. Lumayan oke tempatnya, nggak terlalu rame. Jadi kalau emang kalian lagi di Bali, khususnya di Canggu, lagi nyari tempat cafe yang bisa buat kerja kayak WFC, atau pengen yang lebih santai, yang lebih low key, nggak yang terlalu turisti banget, nah bisa tuh ke campus. So gue udah di pantai, dan enaknya kalau lo ngerti Koa Surfer, itu kalau lo mau ke Pins, jalannya tuh deket banget, kayak cuma 3 menit, atau mau ke Atlas juga. Dan kalau mau ke pantai juga jaraknya deket banget sih, kayak cuman
10 minutes walking distance saja dari hotel. So gue mau nyari tempat duduk dulu sambil sunsetan, leye-leye seperti biasa. Dan nanti abis sunsetan baru mau coba dinner, ketemu sama ada teman gue juga dari Bali, emang orang Bali yang tinggal di Canggu juga, jadi kita mau ketemuan nanti malam. Tapi ya sebelumnya mau cari tempat duduk dulu buat duduk-duduk nikmatin sunset. Good morning travel mates. So sekarang gue udah di Copper Club di daerah Canggu. Jadi ini tuh second branch-nya mereka. Pertama itu mereka ternyata udah buka di Jakarta di Kelapa Gading. Cuma karena lagi iseng-iseng gue scrolling Instagram, ketemulah si Copper Club Canggu ini. Tempatnya lumayan terpencil, kayak di dalam gang-gang gitu. Tapi kafenya tuh gede dalamnya. Dia ada 2 lantai. Terus depannya juga mereka punya villa property juga. Jadi kalau kalian yang emang pengen breakfast or brunch di Canggu yang nggak terlalu berisik, yang masih belum orang tahu, Copper Club ini bisa jadi rekomendasi kalian buat dikunjungin karena coffee selection itu decent. Terus mereka juga ada pastry-nya. Of course mereka punya brunch menu dan punya breakfast menu yang bisa kalian coba juga. For the price range ya standar coffee shop di Canggu. Tapi yang gue suka dari tempat ini karena masih belum rame dan di dalam perumahan-perumahan gitu. Jadi tuh yang datang juga nggak yang terlalu turisti. Jadi buat kalian yang emang mungkin lagi di Bali, lagi butuh cafe untuk kerja atau buat meeting atau lagi pengen sendirian aja, kalau emang kalian introvert, this place bisa jadi tempat kalian buat chill sebentar, nikmatin Canggu yang nggak berisik gitu. Karena jujur banyak banget tempat-tempat di Canggu yang baru, tapi karena terlalu rame jadinya agak nggak nyaman buat kalau kalian yang emang lagi traveling sendirian. So ya, tadi gue pesen croissant, terus ada kopi juga, terus gue juga pesen non coffee-nya juga. Dia kayak ada ice cream, terus campuran Coco Crunch and something gitu lah. So ya, Copper Club Canggu, menurut aku kalian bisa datang ke sini. Ya udah kelar makan di sensorium, tadi lumayan ngantri, jadi harus buru-buru makannya, kasihan yang pada waiting list juga. Sensorium tuh udah kayak jadi ritual gue kalau ke Canggu, karena dry ramennya tuh benar seenak itu, dan gue belum menemukan dry ramen yang seenak itu di Jakarta. So hopefully sensorium nggak buka di Jakarta, karena biar selalu jadi ritual kalau lagi main ke Canggu. Nah sekarang lagi mau jalan-jalan lagi, ngebakar kalori karena tadi makan dry ramen yang lumayan gede porsinya. Jadi mau jalan-jalan dulu sebentar. Dan mumpung juga cuaca Bali hari ini lagi cloudy, jadi nggak terlalu panas, jadi enak banget buat jalan-jalan di pinggiran kayak gini. Dan mostly memang Bali itu sekarang macetnya lagi gila-gilanya. Makanya gue decide untuk nggak sewa mobil. Jadi sewa mobil itu cuma dipakai pada saat rame-rame sama temen gue doang kemarin. Selebihnya itu gue prefer untuk jalan kaki atau naik Gojek, karena hemat waktu. Terus
jatuhnya sama aja dibandingkan harus sewa mobil yang harus mikirin parkirnya di mana dan segala macem, terus belum lagi macet-macetnya. Jadi emang paling enak tinggal order aja ojek atau gokar kalau tiba-tiba hujan, terus udah deh bisa langsung sampai ke tempat tujuan yang lebih cepat gitu. Dan kenapa gue nggak sewa motor? Jujur gue nggak sejago itu buat naik motor di sini. Dan di Jakarta pun juga gue nggak jago bawa motor, jadinya kayaknya emang lebih aman buat gue dan lebih safety juga buat gue untuk order Gojek kemana-mana selama gue di Bali. So ya, gue mau jalan-jalan sebentar, nikmatin Canggu, karena besok kan gue udah harus balik ke Jakarta. Jadi ya udah, hari ini santai lagi aja. Palingan mau shopping sebentar, terus dessert. Halo Travelmate, so sekarang gue udah di bandara. Berarti liburan 10 hari di Bali-nya udah selesai. Sekarang lagi nunggu boarding di Revolver. Dan perjalanan dari Canggu ke bandara tuh lumayan parah banget. Kayak hampir 2 jam dari Canggu buat ke bandara. Untungnya gue spare waktu lumayan panjang. So ya, jadi segitu aja vlog gue di Bali. Emang gak terlalu banyak destinasi yang gue kunjungin, kayak cuman Kute, terus Nusa Dua, Umalas, Ubud, Canggu, Seminyak gitu doang sih. Karena memang sebenarnya pengen ke Bali itu tuh pengen santai-santai, nggak mau yang liburan yang terlalu ngoyo, yang harus pindah-pindah tempat dan segala macam. So ya, see you on the next vlog. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen kira-kira nextnya enaknya liburan kemana. Tapi yang jelas yang bakalan gue lakuin di tahun ini, karena Bangkok kemarin udah, sekarang Bali, dan masih ada 2 trip lagi, which is itu ada Singapura dan Jepang gitu. Dan di Singapura pun juga bakal ada sesuatu yang seru banget pokoknya. So see you in the next vlog and have a safe flight. Bye.